Kita akan memulai ibadah kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan. Yesus telah mati di kayu salib. Dia mati. Dia memberikan kepada kita hidup. Hidup yang berkemenangan. Sekarang kita untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita akan bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, buat malam yang indah ini Bapa. Kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu, yang mencintai Engkau Bapa. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan, terus memuji memuliakan Engkau. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, untuk kami boleh membawa doa pujian penyembahan kami sebagai tanda kami mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kami, melindungi, menjagai kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Karya penyelamatanmu sangat berarti dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan Engkau telah bangkit ya Tuhan. Engkau akan menyediakan tempat bagi setiap kami orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, lewat kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami telah dimerdekakan, kami telah dilepaskan, kami akan berkemenangan ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sucikan, Engkau kuduskan tempat ini. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang hadir malam ini ya Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan yang hampa ya Bapa, tapi kami membawa syukur kami, sembah kami, pujian kami kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami malam hari ini. Engkau hadir malam hari ini, Engkau melawan ibadah kami malam hari ini. Dan kami percaya ibadah kami menjadi ibadah yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah malam kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar hanya nama-Mu yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Terpuji termulia Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.
terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau terukur
yang baik. Haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Kami sembahkan, kami muliakan, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kasih-Mu selalu baru bagi kami ya Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus setiap dosa kami. Untuk menyelamatkan setiap hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Tuhan baik, balasannya untuk selamanya pasti setianya. Sebab Tuhan baik, tidak pernah berkesudahan cintanya kepada kita. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya ya Tuhan Yesus, saat kami menyembah Engkau dari tempat ini, saat kami memuji Engkau dari tempat ini Bapa, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Maka yang sakit akan Tuhan sembuhkan, yang terikat akan Tuhan lepaskan, yang berbeban berat akan Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Bahkan kami percaya kami akan menjadi orang-orang pemenang di tempat ini, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Itu janji-Mu bagi setiap kami, orang yang berseru berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya ya Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh indah kasih-Mu bagi kami, sungguh mulia pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tidak pernah terukur betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
yang kau pikirkan tentangmu tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku
Amin. Ya, ini tentang karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, karya keselamatan itu telah diberitahukan kepada manusia. Kenapa? Karena memang keselamatan itu adalah kebutuhan manusia yang utama, tetapi sering diabaikan dan dipandang remeh oleh manusia. Seringkali dianggap remeh oleh manusia, padahal keselamatan itu sangat-sangat penting sekali. Manusia bukan hanya hidup untuk masa kini, tetapi masih hidup di dalam kehidupan setelah kematian, di dalam kehidupan kekekalan. Ini yang menjadi bagian kita, apakah kita mau masuk neraka atau mau masuk surga. Amin. Suatu hari nanti jantung kita akan berhenti dan kita akan mengakhiri kehidupan kita, tetapi bukan akhir dari kehidupan kita selama-lamanya. Karena kita meyakini bahwa kehidupan kita di kekekalan akan ada setelah kehidupan di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara, tetapi di dunia yang akan datang kita akan hidup terus secara terus-menerus, dan yang percaya kepada Tuhan akan beroleh kekekalan. Kita mungkin hidup 60 sampai 100 tahun di muka bumi ini, tetapi di kekekalan nanti kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi yang pasti sampai kepada kekekalan demi kekekalan. Secara ringkas, hidup kita sekarang adalah persiapan untuk kekekalan. Karena itu, keselamatan kekal perlu mendapat perhatian secara khusus. Amin. Karena hidup kita sementara, jadi kita harus mempersiapkan selama kita di dunia ini untuk menuju kepada kekekalan itu. Kita harus persiapkan, tidak kita harus persiapkan. Karena yang menjadi kunci utama adalah kita harus senantiasa bersiap menerima keselamatan demi keselamatan. Selama di muka bumi ini, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan adalah tema Alkitab. Amin. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai masa-masa yang akan datang, bahwa keselamatan itu adalah tema utama dari Alkitab. Tidak ada tema yang lain, hanya keselamatan saja. Karena memang kita tidak tahu bagaimana situasi manusia, seringkali lupa akan keselamatannya. Lakukan ini, lupa, lakukan dosa lagi. Melangkah ke sana, lupa lagi, lakukan dosa lagi. Sehingga kita harus senantiasa diajarkan terus berita keselamatan itu. Bahkan dari perjanjian lama masih terus berita keselamatan itu diberitakan kepada kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus telah datang, berita keselamatan itu. Bahkan ke masa-masa yang akan datang, berita keselamatan itu juga yang diberitakan kepada manusia. Kenapa ya manusia ini selalu lupa akan keselamatannya? Padahal itu sangat-sangat penting untuk mempersiapkan kita menuju kepada kekekalan. PLBB terus membicarakannya. Dalam PLBB keselamatan berarti penebusan dari dosa. 3 aspek yang terwujud bila seseorang meresponi keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu terbebas dari kuasa dosa, terbebas dari noda dosa, dan terbebas dari hukuman dosa. Ini keselamatan yang Yesus Kristus tawarkan kepada kita. Terbebas dari kuasa dosa. Kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Dulu masih berkuasa. Kita tidak bisa lepas dari dosa itu. Sama seperti rokok, sangat-sangat sulit untuk lepas dari rokok itu, karena memang kita belum terbebas dari kuasanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita terbebas dari kuasanya. Godaan itu pasti ada. Semuanya jenis-jenis dosa, minuman keras juga seperti itu, pornografi juga seperti itu. Kita sangat sulit lepas. Tetapi ketika Tuhan menawarkan keselamatan itu, kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Tetapi pengaruhnya masih besar, pasti. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan kita.
juga dari noda-noda dosa. Yang pasti darah Yesus telah menyucikan kita dari segala noda dosa. Tidak ada lagi noda di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kita terbebas dari hukuman dosa. Ketika kita percaya kepada Yesus, kuasa darah Yesus telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Tetapi masalahnya adalah kita selalu melakukannya. Kita selalu lupa dan lupa. Akhirnya kita harus, Yohanes berkata, kita harus mengakui segala dosa pelanggaran kita. Wajib. Kita harus percaya Engkau telah menyelamatkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau sama-sama menguatkan hati pikiran kami akan karya keselamatan Kristus yang berikan kepada kami. Mari Tuhan berkaryalah melalui kehidupan kami masing-masing, kita dari hukuman dosa itu. Nah, kalau kita baca ayat tadi, apakah yang diajarkan Alkitab mengenai keselamatan ini? Inilah doktrin keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertama-tama kita harus mengakui Yesus adalah yang menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini, karena Tuhan lihat dalam ayat ini diterjemahkan dari kata kurios yang dapat diartikan sebagai Tuhan ataupun Tuan ataupun pemilik ataupun majikan. Jadi ketika kita mengakui Yesus, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah kurios kita, raja kita, pemilik kehidupan kita. Itu arti daripada kurios, sebagai Tuhan kita. Sehingga dikatakan di sana, kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita harus mengakui Dia sebagai kurios kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Amin. Kita harus mengakui, tidak harus. Ini syarat pertama untuk kita diselamatkan. Berita keselamatan itu harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Kurios adalah istilah Yunani yang paling banyak mengandung pengertian kekuasaan. Sehingga penulis Roma menulis Yesus adalah sebagai pemegang kekuasaan itu, sebagai kurios. Pengertian ini menunjuk pada penguasa tertinggi dalam pemerintahan, misalnya seperti seorang kaisar. Jadi kita juga menganggap Yesus adalah sebagai seorang kaisar, penguasa tertinggi. Karena memang dari dulu penerjemahannya seperti apa diibaratkan Yesus Kristus ini. Kata Yunani adalah kurios, sebagai tuan, sebagai kaisar. Saya tidak tahu nanti di kata-kata yang akan datang apakah masih ada kata-kata yang lebih tinggi daripada itu. Dan ini bisa menunjuk pada seseorang yang memiliki kuasa untuk keputusan, misalnya seperti hakim, komandan perang, dan orang saleh yang memutuskan nilai-nilai moral yang luhur. Jadi rupanya kurios ini juga diibaratkan seperti hakim, pengambil keputusan tertinggi. Nah, kata kurios ini masih disejajarkan dengan kata Yesus sebagai pengambil keputusan terakhir, sebagai hakim. Dalam bahasa Yunani, kurios juga diperuntukkan kepada dewa-dewi juga. Jadi memang agak membingungkan, tapi ini adalah kata yang paling tinggi
mana sih paling tinggi untuk kata Yesus ini? Siapa dia sebenarnya? Sehingga budaya orang Yunani pada saat itu mengibaratkan dia sebagai dewa dewi. Persamaan katanya sama seperti kita sekarang ini, kita ibaratkan Tuhan Yesus kita dalam masyarakat Batak yang mudah jadi nabulung seperti dia. Kemudian apa lagi? Opung mudah jadi nabulung masih ibaratkan. Jadi memang persamaan katanya, bagaimana penerjemah Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus itu dipersamakan seperti apa yang lebih tinggi. Rupanya kata kurios ini masih lebih tinggi dipakai untuk kata Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Di satu sisi, kata kurios bisa menunjuk pada manusia biasa dalam kapasitasnya sebagai pemilik kebun anggur, sebagai majikan, sebagai pemilik harta benda, ataupun sebagai juga kepala rumah tangga. Rupanya kata kurios juga diibaratkan seperti kepala rumah tangga, sebagai pemilik kebun, pemilik harta yang sangat banyak. Dan ini ditujukan kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau pegang yang mana? Okay? Tapi Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan kita, Raja kita, majikan kita, pemilik segala sesuatu. Jadi memang bisa kata-kata tersebut bisa dipakai untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di sisi lainnya, penggunaan istilah kurios juga menunjukkan keilahian dalam arti yang murni. Memiliki keilahian yang murni sekali. Banyak dewa dewi masih memiliki keilahian tetapi melakukan kejahatan. Tetapi kata kurios ini adalah memiliki keilahian dalam arti yang murni. Kita PL dan BB sama-sama menggunakan istilah Tuhan atau kurios untuk Allah. Jadi memang sama-sama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menggunakan kata kurios ini untuk kata Allah. Fakta kebangkitan Yesus dari kematian tidak diragukan oleh gereja mula-mula sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan atau kurios yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi faktanya. Secara membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, yang membuktikan bahwa dia adalah kurios yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya. Itulah nama yang patut diberikan kepada Yesus sesudah kebangkitannya. Jadi pengertian Tuhan atau kurios bagi Yesus sebenarnya menuju kepada Yesus yang bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Ini arti kurios yang sesungguhnya, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Sementara dewa-dewi yang lain semuanya tidak ketahuan hubungannya sampai di mana mereka. Hal inilah yang menjadi alasan penggunaan kata kurios dalam ayat ini sebagai penegasan keilahian Yesus Kristus, di mana dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Sehingga kita harus mengakui bahwa Yesus adalah kurios kita, bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Makna lain kurios yang menunjukkan jabatan Yesus sebagai Mesias. Tuhan atau kurios adalah Mesias yang memiliki pengertian raja kebesaran yang diurapi. Banyak pengertian kurios juga sebagai raja kebesaran yang diurapi oleh Tuhan, dan juru selamat yang menebus dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Bila diartikan secara komprehensif, Mesias adalah seorang yang mendapat tugas khusus yang diurapi untuk pelaksanaan tugas khusus, melepaskan atau menyelamatkan umat milik kepunyaan Allah. Jadi ini ada tugas khusus yang diberikan kepada Mesias untuk menyelamatkan kita, melepaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi penggunaan istilah kurios atau Tuhan dalam ayat ini sebagai suatu penegasan bahwa Yesus adalah Allah yang sesungguhnya, yang berinisiatif atau berprakarsa untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Luar biasa. Bagaimana Allah yang berinisiatif sendiri, memiliki prakarsa sendiri untuk menyelamatkan kita.
menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Jadi akan luar biasa sekali. Allah sendiri turun tangan. Allah sendiri yang memiliki inisiatif. Allah sendiri yang memiliki prakarsa untuk menyelamatkan kita. Karena memang kita tidak tahu apa yang mau kita perbuat. Tetapi Allah dengan belas kasihannya, Dia mau berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Mungkin dalam hati kita bertanya, mengapa harus Allah yang menyelamatkan manusia berdosa? Bukankah manusia itu yang harus bertanggung jawab untuk segala dosa-dosanya? Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Allah menetapkan rencana besar untuk menyelamatkan manusia. Kejadian 3:15 sekaligus menjatuhkan hukuman atas dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Semuanya itu dilakukan Allah atas dasar kasih-Nya yang besar atas umat manusia ciptaannya itu. Karena pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan secara pribadi untuk menyelesaikan permasalahan dosa. Karena itu sangat tepat untuk mengatakan bahwa keselamatan atas manusia berdosa adalah prakarsa dan inisiatif Allah semata. Itulah Kejadian 3:15. Bagaimana Dia juga harus memberitakan berita keselamatan itu kepada manusia. Kasih-Nya berjalan, keadilannya berjalan. Keadilannya yaitu manusia harus jatuh ke dalam dosa, harus dihukum. Itu keadilan daripada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Amin. Jadi kita harus percaya, mengakui Yesus adalah Kurios kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah majikan kita. Dan mengakui Dia sebagai Yesus Juru Selamat pribadi kita. Amin. Sebenarnya umat yang lain juga mengakuinya, tetapi melalui kebangkitannya mereka tidak percaya akan kebangkitan daripada Tuhan. Bagaimana Alkitab mereka menuliskan segala sesuatunya tentang Yesus Kristus, tetapi mereka tidak percaya akan kebangkitannya. Padahal Alkitab harus lengkap semuanya. Dikatakan di sana, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Agama yang lain banyak percaya tetapi tidak percaya akan kebangkitannya. Jadi sama aja. Harus percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itulah yang kita yakini. Banyak agama yang lain mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak percaya akan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi memang kita harus mengakui Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ayat 10 dikatakan di sana, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang percaya mengaku dan diselamatkan. Manusia berdosa dibenarkan karena pengakuan percaya kepada Yesus. Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan, maka kita diselamatkan. Itu kunci utama. Ketika kita mengakui Yesus, kita percaya, kita diselamatkan. Kitab suci menyatakan bahwa Allah menghendaki semua manusia beroleh keselamatan. Namun secara tegas Allah juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Amin. Mari kita lihat dilema ini. Di satu sisi Allah itu adalah kasih, tetapi di sisi lain Allah itu adil. Bagaimana dilema ini dipecahkan? Jawabannya adalah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Hanya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai perwujudan kasih Allah kepada manusia yang sama sekali tidak mampu mengatasi persoalan dosa, sekaligus penegakan keadilan Allah atas dosa yang telah diperbuat oleh umat manusia yang dikasihinya. Yesus dapat menebus manusia, dosa manusia, karena Dia tidak berdosa, sehingga dapat menggantikan hukuman kita di hadapan Allah melalui kasih-Nya.
keadilannya memang berjalan, tetapi kasihnya juga harus tetap berjalan. Sehingga melalui kematian Yesus kita bisa ditebus dari dosa. Alkitab tegas mengatakan bahwa manusia berdosa hanya dituntut untuk mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus, maka ia akan diselamatkan seperti ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Betapa indahnya, betapa enaknya kita ini hanya mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan. Amin. Betapa enaknya kita, tidak ada tuntutan yang lain. Percaya dan mengaku, luar biasa sekali. Hanya itu yang difirmankan Tuhan kepada kita. Kata mengaku dalam ayat ini dapat diartikan mengakui, membuat sumpah ataupun ikrar, ataupun berkata terus terang, ataupun memuliakan Dia. Kita bisa mengaku, membuat sumpah kita kepada Tuhan. Saya percaya kepada Engkau Yesus. Saya mengaku bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat pribadi saya, sehingga kita diselamatkan. Hal yang ditegaskan adalah keselamatan karena iman. Dalam hati kita percaya menerima firman Allah dan berterus terang tanpa malu mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi kita. Amin. Tanpa malu kita berjanji bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat pribadi saya. Mari ucapkan terus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Jadi keselamatan kita itu terjamin. Enak. Wah, terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan aku. Saya mengaku bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat pribadi. Wah, enak sekali kalau kita berdoa seperti itu setiap hari, sehingga berita keselamatan itu kita perlu selalu pegang dan selalu pegang. Dalam pengakuan percaya terdapat 3 aspek yang terkait di dalamnya. Pertama, intelek kita, pikiran kita. Pertobatan yang sejati bukan takut akan tuntutan hukuman yang akan menimpa. Kita mengaku melalui pikiran kita, bukan karena kita bersalah, tetapi karena kita mengaku, bukan karena hukuman yang kita minta, tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ada kelepasan yang kita rasakan. Itu melalui pikiran kita. Mengaku secara pikiran, jangan karena nanti saya dihukum, bukan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, pikiran kita dibebaskan dari segala hukuman. Kalau semangat penolakan, bukan seperti itu. Tetapi kita harus secara pikiran mengalami pertobatan sejati. Yang kedua, perasaan. Ada kesediaan yang dalam karena penyesalan kita. Kita menyesal akan segala dosa pelanggaran kita, sehingga melalui perasaan kita bisa diubahkan. Bukan karena hukuman, tetapi karena penyesalan. Ada orang bisa menyesal karena mau dihukum, bisa. Tetapi ini penyesalan karena ada pelanggaran, karena sudah melakukan kejahatan, sehingga kita merasakan menyesal. Bukan karena hukumannya, tetapi karena ada penyesalan. Ini bagaimana perasaan kita dipengaruhi, bukan karena hukuman. Kemudian yang ketiga adalah kemauan. Ada suatu kesadaran, bukan karena keterpaksaan ataupun perasaan malu untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bukan karena malu, karena terpaksa, tetapi karena ingin bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Terkadang kita bisa malu ya mengakui Yesus di hadapan teman-teman kita, di hadapan umat Muslim. Malu pada sudah berbohong, Nasrani loh. Karena kita bisa malu, tetapi ini bukan karena ada kemauan yang keras dari dalam bahwa Yesus adalah Tuhan kita, bukan karena keterpaksaan, ada kemauan dari dalam. Pada dasarnya manusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan dosa, sehingga Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Upaya penyelamatan didasari karena kasih-Nya dan yang besar atas kita. Manusia berdosa hanya dituntut untuk beriman kepada Yesus Kristus. Hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini berita keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin
Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus menerima dan mengaku Yesus sebagai juru selamat? Jawabannya memang karena memang sudah ditetapkan demikian, amin. Memang karena sudah ditetapkan seperti itu, ya kita harus menerima. Firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan hanya karena firman Tuhan. Tidak ada alasan lain. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain untuk beroleh hidup kekal selain di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kita hanya percaya dan mengaku sebagai kurios kita, Tuhan kita, juru selamat pribadi kita. Ayat yang 11 dikatakan di sana, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, kitab suci adalah tuntunan agar manusia berdosa beroleh keselamatan. Amin. Hanya melalui kitab suci ini kita bisa mengerti tentang jalan keselamatan itu. Tuhan mewahyukan, memberikan kitab sucinya kepada manusia bukan sebagai kenang-kenangan melalui buku, melainkan sebagai buku panduan untuk kita beroleh keselamatan itu. Alkitab bukan pula sebagai buku yang hanya semata dibaca untuk diketahui, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya Alkitab adalah buku panduan atau penuntun bagi manusia berdosa untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Jadi memang Alkitab ini sangat luar biasa sekali sebagai penuntun kita dalam kehidupan kita. Sebab sebagai banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita bisa diatasi oleh kitab suci ini. Amin. Kalau kita sering membacanya, kita akan mengetahui, oh seperti ini jalan keluar, seperti ini jalan keluar. Bagaimana pengalaman Daud, orang-orang beriman ketika berhadapan dengan musuh, dengan lawan, dengan setiap masalah-masalah dalam setiap keluarga, ada jalan keluarnya yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Alkitab ini. Amin. Semuanya ada jalan keluarnya. Namun kitab suci apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat ini? Apakah kitab suci itu sudah dibukukan lengkap seperti Alkitab pada masa kini? Kitab suci yang dimaksudkan oleh Paulus adalah perjanjian lama, karena memang perjanjian baru belum ada. Amin. Tapi Paulus tetap memberitahukan kepada kita pengertian secara rohani yang lebih dalam tentang kitab suci, bahwa kitab suci itu adalah firman Allah itu telah berinkarnasi. Ia memandang perkataan Allah, firman Allah itu sebagai Kristus. Manusia. Kitab suci adalah firman tentang iman yang dekat, tersedia dan diperoleh oleh siapa saja. Firman itu diberitakan sehingga orang dapat mendengarnya. Ketika diberitakan, orang menjadi beriman. Ketika diberitakan, orang menjadi bertumbuh secara rohani. Itu luar biasanya kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus sering membaca kitab suci, dan kita sering harus memberitakan kitab suci itu supaya orang mendengarnya menjadi beriman, supaya ketika orang mendengarnya bertumbuh imannya, bertumbuh kerohaniannya. Amin. Jadi memang kitab suci diberikan kepada kita supaya kita pelajari dan kita bagikan kepada orang lain. Firman adalah kebenaran Allah dan suatu unit daya atau kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan kita. Secara surgawi iya, secara duniawi juga bisa kita diselamatkan. Kita bisa terlepas dari segala permasalahan-permasalahan ketika kita rajin membaca Alkitab. Ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak kesaksian-kesaksian
Ketika ada masalah, dia hanya baca kitab suci. Rupanya di ayat tersebut ada jalan keluarnya. Jadi kita tidak tahu mana jalannya. Tetapi ketika kita sudah membukanya, ada permasalahan, kita buka kitab suci, Tuhan pasti berkarya. Karena ini adalah kitab suci, adalah firman Tuhan. Amin. Dia sangat-sangat berkuasa. Firman Tuhan itu harus dibaca supaya berkuasa. Ketika ada masalah, kita baca, ada jalan keluarnya. Jadi banyak di antara kita semuanya sudah memiliki kesaksian tentang firman, ayat-ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan, ayat firman Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi memang ini adalah firman Tuhan yang sangat berkuasa menjadikan orang beriman dan bertumbuh secara rohani. Firman Allah adalah kebenaran Allah dan suatu unit yang mendapat kekuatan Tuhan. Ada kuasa-kuasa Allah dan kata-kata yang tersurat dalam kitab suci. Kata-kata itu dapat berpindah ke akal, hati, dan berwujud di dalam perbuatan kita. Barang siapa yang membacanya berpotensi menjadi orang percaya karena beroleh penghayatan perihal ketidakmampuannya dalam mengatasi persoalan dosa. Kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan juru selamat mendorong tindakan untuk beriman kepada Yesus Kristus secara pribadi. Sebagai dampaknya, ia beroleh penebusan dan pemeteraian Roh Kudus yang merupakan jaminan keselamatan yang akan diterima oleh setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kitab suci adalah kabar baik tentang karya keselamatan, tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus mempelajari dan menghayati maknanya serta bersedia untuk diutus untuk mengabarkan kabar baik itu sehingga mereka yang mendengarnya menjadi percaya. Di ayat 15 dikatakan di sana, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa sekali. Begitu mulia dan pentingnya misi mengabarkan kabar baik itu. Pemahaman yang benar tentang anugerah penebusan yang diajarkan Alkitab memberi kesadaran secara pribadi bahwa kuasa dosa tidak lagi dapat menguasai kita. Orang yang diselamatkan bukan tidak dapat berdosa, tetapi tidak lagi dikuasai oleh dosa. Statusnya bukan lagi terbelenggu oleh kuasa dosa, melainkan mampu membelenggu keinginan dagingnya untuk tidak berbuat dosa. Dan setiap orang yang percaya yang menjadikan Alkitab sebagai tuntunan hidupnya akan senantiasa mengupayakan untuk hidup di dalam kekudusan. Pola hidup seperti itu akan mengikis dan melarutkan hasrat untuk berdosa seiring dengan pemahamannya yang benar tentang firman Allah. Amin. Jadi Alkitab adalah penuntun kita, tuntunan agar manusia berdosa beroleh keselamatan. Keselamatan kekal maupun keselamatan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Karena kita sudah berpengalaman di sini. Bagaimana keselamatan kita hari demi hari, kita butuh keselamatan hari demi hari. Kita butuh berkat hari demi hari. Apa yang kita butuhkan selain membaca kitab suci ini sebagai penuntun kita? Makanya saat teduh itu sangat-sangat penting sekali sebagai penuntun kita untuk melangkah untuk hari ini. Pagi-pagi kita udah dengar firman Tuhan, wah luar biasa, enak sekali untuk melangkah. Tuhan terima kasih Kau telah berfirman kepada umat ini, sehingga Alkitab ini menjadi tuntunan bagi kita agar kita beroleh keselamatan itu. Kalau sudah kita, tetapi keselamatan kesehariannya inilah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Bagaimana keselamatan kita keseharian?
apakah kita jatuh ke dalam dosa atau tidak. Sangat penting sekali keselamatan kita secara kesehatan, karena kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini. Sebab kalau kita jatuh ke dalam dosa, iblis tetap akan menuntut kita, kamu bersalah, kamu berdosa kemarin. Kalau kita tidak mengakui di hadapan Tuhan, iblis tetap menuntut kita, kamu berdosa kemarin, kamu berdosa kemarin. Jadi kalau pertahanan kita, firman Tuhan tidak kuat pada kita, maka keselamatan kita setiap hari itu bisa kita lemah. Jadi bagaimana kita mengetahui tentang keselamatan kita, harus kita aplikasikan hari demi hari. Kerjakanlah keselamatan, kata firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhingga, yang ku miliki, yang ku wadai. Yesus yang Tuhan ku miliki, karya dalam hidupku, kebenaranmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhingga, yang ku miliki, yang ku wadai. Yesus yang Tuhan ku miliki. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu kepada kami. Kami telah belajar tentang doktrin keselamatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari yang indah ini, Tuhan. Maukah Yesuslah Tuhan kami, Engkaulah Yesus Kurios kami, majikan kami, juru selamat kami. Mari Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Ketika kami mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan juru selamat kami yang hidup, keselamatan kami telah pegang. Kami telah pegang kuat-kuat Bapa, bahwa kami telah memiliki surga itu Bapa di dalam nama Yesus. Itu yang Kau firmankan kepada kami Tuhan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, Kau telah berjanji untuk menyelamatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa atas karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami di kayu salib Tuhan. Kami telah memperingati Paskah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas karya keselamatan ini Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengakui bahwa Yesus Tuhan juru selamat kami yang hidup. Mari Tuhan, pada saat hari ini juga Tuhan, kami butuh keselamatan yang dari Engkau hari demi hari Tuhan. Sering kami jatuh ke dalam dosa Tuhan, sering kami jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, sehingga keselamatan kami Tuhan, berkat-berkat yang keterima kami hari demi hari Tuhan, bisa terhalang Tuhan oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami butuh keselamatan itu Tuhan di dalam nama Yesus, untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami sering jatuh, kami sering marah Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau kami sering jatuh Tuhan, kami sering jatuh ke dalam dosa pelanggaran Tuhan, kami mengakui di hadapan Engkau pada malam hari yang indah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas berita keselamatan ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semakin dikuatkan Bapa. Mari Tuhan berikan ketaatan kepada kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami
kasih-Mu menjadi alat-alat-Mu Bapa untuk memberitakan kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan, orang semakin dikuatkan, banyak orang yang percaya Tuhan. Dan melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan, orang bertumbuh secara rohaninya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai kami menjadi alat Bapa untuk memberitakan kasih-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Karena Engkau berfirman betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kami adalah pembawa-pembawa pemberitaan kebenaran Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, padamu yang selamatkanku. Engkaulah yang terpilih, yang kupilih, aku berkali. Yesus Bapa yang baik buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, lewat kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau membawakan kami masuk dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Bapak Pasaribu, berkati seluruh kehidupannya Tuhan, berkati pelayanannya Bapa, apapun yang menjadi pergumulannya hari-hari ini. Satu hal kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doa-doanya. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan kami Bapa bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman dan kebenaran-Mu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan, tanda kami mengasihi Engkau Bapa, biar kami boleh memberi persembahan kami yang terbaik, sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang Kau bikin.
kita serta hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik pada hari ini. Engkau masih bersama-sama dengan kami. Engkau terus memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami telah mendengarkan firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Kasadibu. Tuhan berkati firman ini menjadi rema, menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaan pelayanan hamba-Mu. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Begitu juga setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah malam ini Tuhan. Kau berkati setiap pelayan-pelayan ini, persatukan setiap kami, sehingga Tuhan setiap pelayan-pelayan ini selalu bersungguh-sungguh lebih setia lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ingin menaikkan doa sambatan kepadamu, berdoa untuk bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah setiap suku kaum bangsa. Diberkatilah setiap pulau-pulau yang ada di bangsa kami Indonesia. Tuhan kiranya berkati. Berkati setiap pemimpin-pemimpin atas bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Presiden kami Joko Widodo. Tuhan berkati wakilnya beserta dengan menteri-menteri Indonesia Maju. Tuhan Engkau berikan mereka roh ketaatan sehingga Tuhan mereka boleh memimpin bangsa Indonesia Tuhan untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati setiap TNI dan Polri. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, baik gubernur, para wali kota, para camat. Engkau berkati sampai kepada kelurahan. Tuhan urapi setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk Kabupaten Toba, Kota Baligin di mana kami tinggal. Engkau berkati Kabupaten Toba, berkati pemimpin-pemimpin atas Kabupaten Toba, berkati Bupati Polres Sitorus, Tuhan berkati wakilnya Tony Simanjuta, beserta dengan jajarannya. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka selalu hikmat daripada Tuhan. Berikan mereka selalu tuntunan yang baru Tuhan, untuk boleh mereka membangun Kabupaten Toba ini untuk lebih baik, lebih maju lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa berkati Kota Baligin. Tuhan Engkau berkati setiap penduduk Kota Baligin, setiap mata pencarian yang ada di Kota Baligin Tuhan. Engkau berkati setiap usaha, baik ladang, baik usaha persawahan, baik usaha dagang. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati pariwisata yang ada di Kabupaten Toba ini. Berkati Danau Toba ya Tuhan, sehingga Tuhan penghasilan atas Danau Toba, penghasilan atas gunung-gunung boleh tercurah atas setiap penduduk-penduduk yang ada di Kabupaten Toba, di Kota Baligin ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa setiap jiwa-jiwa yang ada di Kota Baligin ini, lebih khusus yang ada di Kabupaten Toba. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan tarik mereka untuk datang kepada-Mu Tuhan, untuk berdoa, untuk mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi lepas pribadi mereka, sehingga mereka boleh datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa memberkati gereja Tuhan dari tempat ini. Tuhan Kau berkati gereja ini, berkati kepala pembina kami ya Tuhan, Bapak Rantai Malau. Urapan Tuhan tercurah atas hamba-Mu, lawatan Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Berkati pengembalaannya Tuhan, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan setiap pelayan full time dengan tempat ini. Engkau berkati setiap pelayan full time ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa berkati pembangunan gereja Tuhan yang sudah berlangsung di tempat ini, di GPI Jalan Sukoma. Tuhan memberkati pembangunan gereja ini. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan, segala keperluan, dana yang kami butuhkan. Engkau cukupkan Tuhan, sehingga Tuhan hingga pada waktunya Tuhan, gereja-Mu akan berdiri megah di Kota Baligin ini. Berkati para tukang ya Tuhan, berkati kepala tukang ini. Engkau beri mereka selalu kesehatan, kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Mengangkat tangan berdoa berkati setiap pembina-pembina rohani atas GPI. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Nikono Harjo, hamba-Mu Bapak Bambang Yonan,
Hamba-Mu Bapak Edi Praetno, hamba-Mu Bapak Gunawan Panggabean, hamba-Mu kembali Bapak Lalita Himalau, Ketua Saudari kami Bapak Rupin Ali Abraham. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa dimanapun mereka lain, dimanapun mereka mengabalakan, untuk menuntaskan amalan agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berdoa dan berkati setiap gembala-gembala cabang atas ide balik kota, baik ada di persepuran Persea, baik ada di Seribat lalu Boti Tambunan, baik Tuhan yang ada di orang Tunggu di Tampahan. Tuhan karena berkati gembala-gembala cabang ini, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama untuk menolong setiap jiwa-jiwa dimanapun kami mengembalakan. Terima kasih Bapak yang baik. Mengangkat tangan berdoa berkati kota Kudus Yerusalem, Shalom Yerusalem, diberkatilah engkau Yerusalem, diberkatilah kedua suku bangsa Israel, tembok-temboknya, puri-purinya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap kami selalu berdoa berkati kota Kudus Yerusalem. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas bangsa Indonesia, atas kota Baligi, atas gereja-Mu di tempat ini, dan atas seluruh umat-umat Tuhan, setiap keluarga dan setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan lain tempat ini. Tuhan sertai langkah kami, sehingga Tuhan kami boleh tiba di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Kau mengulurkan tangan-Mu memberkati setiap kami umat-umat Tuhan. Bapak berkat keselamatan Tuhan, mari kita buka hati di depan Tuhan, buka kedua tangan kita dan terimalah berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari anak-Mu Yesus Kristus, dan berkat persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menolong saudara saya mulai hari ini malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awal-awal di permainan. Kita yang percaya berkata Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengumuman tambahan, kami mengajak para seluruh pelayan-pelayan tempat ini untuk besok hari kita boleh bersama-sama datang ke tempat ini pada ibadah subuh. Kita mulai pada pukul 5 pagi. Diharapkan kepada setiap kita pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh datang bersama-sama untuk berdoa bersama-sama di ibadah subuh. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.